Pengertian kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Penerapan kapilaritas. Contoh penerapan kapilaritas dalam kehidupan salah satunya yaitu pada kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berperi-peri kecil sehingga api dapat terus menyala. Rumus kapilaritas. Pada peristiwa kapilaritas, kita bisa menghitung naik atau turunnya permukaan fluida. Rumus kapilaritas H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R, di mana H itu sama dengan naik atau turunnya permukaan fluida, gamanya itu sama dengan tegangan permukaan, theta sama dengan sudut kontak, rho sama dengan massa jenis fluida, R sama dengan jari-jari pipa kapiler, G sama dengan percepatan gravitasi. Tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Gaya ini timbul karena adanya gaya tarik-menarik molekul fluida sehingga pada permukaan seolah menimbulkan lapisan tipis yang mempunyai kecenderungan menyusut pada luasan permukaan. Itulah yang menyebabkan tetesan air akan berbentuk bulatan saat jatuh di udara. Sedangkan sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa kita peroleh dengan mengukur sudut yang dibentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding wajahnya. Meniskus sendiri merupakan bentuk yang seolah melengkung pada fluida yang dipengaruhi oleh sudut kontak. Ada 2 macam meniskus, yaitu cekung dan cembung. Untuk meniskus cekung, sudutnya bernilai antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan untuk meniskus cembung, sudutnya bernilai antara 90 derajat sampai 180 derajat. Coba perhatikan gambar yoga ini untuk tahu perbedaan antara meniskus cekung dan meniskus cembung. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa saat terjadi meniskus cekung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan naik. Sebaliknya, saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan turun. Meniskus cekung terjadi pada air yang berada dalam wadah kaca karena air memiliki gaya adhesi lebih besar atau kuat dibandingkan gaya kohensinya. Sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada raksa yang berada dalam wadah kaca karena raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adhesi. Kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka akan timbul meniskus cembung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu raksa yang berada dalam wadah kaca. Sebaliknya, jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka akan timbul meniskus cekung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu air yang berada dalam wadah kaca. Contoh soal tentang kapilaritas. Sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg/m3 dan tegangan permukaannya sebesar 0,5 Nm, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca? Diketahui H sama dengan 5 cm itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga gamma sama dengan 0,5 Nm. Rho itu sama dengan 1000 kg/m3. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. R sama dengan 1 mm itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 0,5 cos theta per 1000 kali 10 kali 10
1 kali 10 pangkat minus 3. 5 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan cos theta per 10. Cos theta sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Cos theta sama dengan 0,5. Theta sama dengan 60 derajat.